Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Hikmah Nur, kakak dari mahasiswa program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kompetensi dasar 1.1 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem regulasi dan mengaitkan pada proses regulasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia. Jadi, tujuan pembelajaran 2.1 siswa dapat menjelaskan hubungan antara saraf, hormon, dan alat indera dalam mekanisme koordinasi dan regulasi. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan jaringan kompleks namun punya peran penting dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya yaitu fungsi utama sistem saraf. Yang pertama, menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh. Yang kedua, memproses informasi yang diterima. Yang ketiga, menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Nah, kedua sistem ini saling bekerja sama sehingga manusia dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berjalan, berbicara, menggerakkan anggota tubuh, bahkan merasakan emosi dan sensasi terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi terdiri dari seluruh neuron yang ada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat. Bagian-bagian sistem saraf pusat, otak dikatakan sebagai pusat kontrol tubuh yang tersusun dari sel utama, yaitu neuron dan glia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, neuron merupakan sel saraf yang bertugas untuk menerima, memproses, dan menghantarkan informasi berupa rangsangan. Sedangkan glia merupakan sel otak yang punya tugas penting dalam melindungi sekaligus mendukung kinerja neuron. Otak merupakan organ yang sangat kompleks dan terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu otak besar. Otak besar merupakan tempat untuk mengatur semua memori, pikiran, dan tindakan. Otak kecil berada di bagian belakang dan berfungsi untuk mengatur keseimbangan sekaligus mendukung sistem motorik tubuh. Batang otak. Bagian ini adalah penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Letaknya berada di bagian bawah cerebrum dan di depan otak kecil. Otak tengah berfungsi mengendalikan sistem penglihatan seperti gerakan mata. Pons merupakan serabut saraf yang mendukung fungsi pernapasan, penglihatan, postur tubuh, kegiatan menelan, sehingga ekspresi wajah. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang memiliki fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, menghantarkan impuls atau rangsangan sensorik dari indera tubuh, reseptor menuju ke otak. Yang kedua, mengirim impuls motorik dan otak ke efektor tubuh. Yang ketiga, sumsum tulang belakang juga berfungsi sebagai pusat gerakan refleks tubuh. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem ini terdiri dari semua sel saraf yang ada pada tubuh kecuali dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utamanya adalah menghubungkan sistem saraf pusat dengan semua bagian tubuh manusia sekaligus menerima impuls dari luar tubuh. Selanjutnya, sistem saraf sistematik. Sering disebut berbagai sistem saraf sadar yang bekerja sesuai dengan perintah otak. Yang kedua, sistem saraf otonom. Disebut juga sistem saraf tak sadar. Ini berarti aktivitasnya bekerja tanpa perintah dari otak dan kamu pun tidak akan menyadari. Contohnya adalah denyut jantung dan proses pencernaan makanan yang berlangsung secara otomatis. Baik, itulah video pembelajaran dari kakak tentang sistem saraf pada manusia. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jangan lupa like, komen,